Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di bawah ini adalah akses lingkar tol Becakayu yang ada di Pasar Gembrong. Di bagian tengah sudah banyak pepohonan dan juga rerumputan menambah ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta. Sebenarnya area ini tadinya adalah area kawasan yang cukup padat sekali oleh para pedagang yang menaruh barang-barang dagangan di trotoar serta di pinggir jalan, ditambah lagi dengan adanya parkir membuat akses menjadi sangat sempit ya. Pemerintah provinsi sebenarnya sudah menyiapkan ruangan-ruangan di Pasar Jaya PD Pasar Gembrong yang ada di sekitar area tersebut juga. Namun nampaknya pedagang-pedagang mungkin tidak semuanya pindah ke sana. Tentunya kalau pedagang-pedagangnya pindah ya, ditambah lagi parkiran di pinggir jalan seperti ini, area menjadi tertata lebih baik. Jadi dengan adanya tol akhirnya area ini berubah ya menjadi lebih nyaman untuk dilewati, serta pasarnya juga sudah pindah ke arah masjid. Kemudian warga-warga yang terdampak dari proyek tol ini ataupun akses tol sudah mendapatkan ganti untung, bahkan ada yang sampai membeli lahan di sekitar Kampung Melayu, jadi lebih dekat lagi ke kota Jakarta. Akses dari DI Panjaitan saat ini semuanya sudah dibelokkan ke samping akses lingkar, dan di sini jalannya juga sangat nyaman ya, lapang, kemudian terdapat 2 jalur yang lancar. Tadinya akses dari DI Panjaitan untuk menuju ke arah Basuki Rahmat benar-benar seperti yang di video awal ya, sangat sempit, kemudian ditambah parkir barang dagangan, butuh waktu sangat lama untuk bisa sampai masuk ke jalan Basuki Rahmat menuju Pondok Bambu dan seterusnya. Baik, ada beberapa hal yang masih kita lihat di sekitar sini adalah perumahan-perumahan yang ada di pinggir kali ya. Semoga area-area ini dapat ditata, memindahkan warga-warga yang di pinggir kali. PR seperti ini banyak sekali ya di kota Jakarta, di pinggir-pinggir sungai, dan perumahan-perumahan tersebut memakan badan sungai untuk menaruh bagian belakang dari tiang-tiang rumahnya. Nah, secara peraturan sebenarnya sungai itu tidak boleh bagian pinggirnya dipakai sebagai hunian. Di sana yang kita lihat itu adalah pemakaman umum ya, ataupun TPU yang ada di sekitar area ini. Kalau kita perhatikan kota-kota besar yang ada di dunia, mereka memang membuat hunian-hunian vertikal menjadi banyak rumah susun ya, apartemen dan lainnya. Kemudian merelokasi warga ke sana, lalu menata kawasan-kawasan seperti ini yang sempit-sempit, yang padat-padat di pinggir kali dan juga di area-area lainnya, sehingga kotanya menjadi lebih mudah ditata dan tentunya menjadi rapi. Yaitu bagian-bagian dari langkah-langkah menuju negara maju ya. Ironis memang kalau kita lihat rumah-rumah yang sangat padat, kemudian di pinggir kali, lalu kita melihat gedung-gedung tinggi ya di ujung sana yang menjulang dengan mewahnya. Bagian tengah dari lingkar tol ini, kalau kita lihat ada satu saluran drainase ya, itu dipakai untuk mengalirkan air ke arah Kali Cipinang yang tadi kita lihat yang warnanya hitam. Untuk crossing di depan Basura masih kadang-kadang menyebabkan kepadatannya. Karena di samping dari Basura sendiri, selain crossing itu ada parkir yang menggunakan badan jalan. Parkirnya digunakan oleh motor. Ya, motor-motor parkir di situ kurang lebih 1 jalur lebih dipakai untuk area parkir saja. Jadi kendaraan itu pada saat crossing sudah kena padatnya kendaraan, ditambah lagi menyempitnya jalan karena parkir di sana. Mungkin bisa diarahkan untuk masuk Basura, ini hanya masukan ya, ke arah depan, jadi tidak ada crossing di situ, sehingga masyarakat ya ataupun para pengguna jalan, motor dan juga lainnya lebih lancar dari arah Kampung Melayu ataupun dari Panjaitan. Kita bisa melihat ke bawah di sini lebih detail ya, lebih dekat, ada warga-warga yang namanya sedang beraktivitas. Nah, ini adalah area pinggir Kali Cipinang yang kalinya sendiri itu sudah tidak bergerak nih airnya, karena ujung yang di sisi selatan itu sudah dipotong dan ada Kali Cipinang yang ke arah KBT ya. Hanya saja airnya tidak dialirkan ke sana ya, namun kita belum tahu mengapa penyebabnya. Air ini malah diarahkan ke Kali Sunter yang bertemu di Cipinang Besar Utara.
Tampak di bawah ini bagian-bagian belakang dari rumah-rumah warga yang kaki-kakinya itu menggunakan pinggir kali. Kalau di Ciliwung ya itu juga banyak di Kebon Manggis, di kiri kanannya menjadi tempat tersangkutnya sampah-sampah, kemudian menjadi tempat terhambatnya air, mengingat air yang mengalir itu di Kali Ciliwung yang di Kampung Pulo itu kan sudah dilebarkan. Nah, air yang besar tersebut menyempit kembali di sekitar area Jalan Slamet Riyadi yang ada jembatannya, Kebon Manggis menuju ke pintu air Manggarai, sehingga di beberapa lokasi jadinya meluap. Nah, hal-hal inilah yang perlu dihindari ya. Akses tol Becakayu saat ini sangat membantu mobilitas masyarakat ya untuk menuju ke Kota Bekasi lebih cepat dari arah Kampung Melayu ataupun dari arah Jatinegara atau dari arah tol dalam kota sisi utara. Hanya ada 3 akses masuk ya seperti yang ini yang kita lihat di bawah. Nah, Pasar Gembrongnya sendiri itu sudah berpindah ke samping masjid sana. Tadinya berada di tengah dari lingkar ini ya. Gembrong itu berasal dari bahasa Sunda dan artinya kalau tidak salah bisa bersenggolan, padat seperti itu ya. Jadi memang pasarnya cukup padat. Kita akan melihat sedikit ke belakang untuk proses pembuatan dari akses lingkar ini. Sebelumnya adalah seperti ini, pembersihan dari area bagian tengah, kemudian habis itu ada penghijauan ya. Ternyata drainasenya mengalir dari arah Jalan DI Panjaitan di sana yang berbelok yang lurus ke arah Halim. Di awal di sini penanaman pohon masih berlangsung, jadi belum sehijau yang tadi. Kemudian akses tolnya belum dibuka dikarenakan rambu-rambu dan juga mungkin papan petunjuk belum selesai ya, seperti yang di sana. Baru ada rangka-rangkanya ya. Di bagian kiri ya, di sana dekat masjid itu adalah rumah-rumah yang akhirnya sempat terbakar ya pada April 2022 menjelang Lebaran kalau tidak salah. Kemudian diganti oleh Pemprov DKI waktu itu Pak Anies Baswedan dengan Kampung Gembira Gembrong. Namun sekarang kampung itu sudah tidak rapi lagi. Jadi memang fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh negara perlu untuk dijaga bersama ya, karena masyarakat kadang-kadang tidak begitu peduli dengan mungkin kebersihan atau juga faktor-faktor lainnya yang bisa merusak fasilitas-fasilitas umum yang dibangun. Nah, ini tol juga dibangun oleh negara, namun karena tol tidak bisa dimasuki, jadi cukup aman harusnya ya. Di bagian tengah pada waktu itu masih terdapat kendaraan-kendaraan serta material-material ya sebelumnya, tapi sudah tidak banyak. Nah, di bagian bawah kita melihat sampah-sampah, biasanya sampah-sampah ini ada di mana-mana ya. Ini yang sangat penting ditekankan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah ke kali bukan berarti menghilangkan masalah, tetapi menambah masalah. Dan masalahnya pindah kepada yang membersihkan kali ataupun pada pemerintah yang mengelola kali tersebut. Rumah-rumah masyarakat yang ada di sisi bawah di sini banyak menggunakan asbes. Ya, mungkin itu adalah material yang paling murah untuk bisa dipakai menjadi atap. Kemudian di pinggir kali, sampah ya, kita lihat ini yang sangat penting untuk dijaga. Namun nampaknya sulit menghimbau warga yang ada di sekitar pinggir kali untuk tidak membuang sampah ke dalam kali. Berharap airnya tinggi dan sampahnya terbawa.
Dan ini adalah pembuatan Kampung Gembira Gembrong yang sebelumnya sempat terbakar. Nah, berbicara tentang sampah dan juga normalisasi kali pada zaman Pak Ahok di tahun 2015-2016 ya, masyarakat tuh juga membuang sampah di Kali Ciliwung di sekitar Kampung Pulo dan juga Bukit Duri ya. Kali itu sampai menyempit, rumah-rumah masuk ke dalam kali, kemudian ya mungkin beberapa lokasi kadang-kadang tidak dijaga. Jadi pada saat orang bangun rumah di kali, tentu kalinya tidak protes. Yang protes adalah air yang melimpah di kali kemudian mengenai rumah-rumah warga. Bukan cuma rumah warga yang ada di dalam kali, tapi adalah rumah warga yang berada di sebelum kali itu, karena kalinya menyempit, airnya tidak bisa lewat. Nah, mudah-mudahan dilanjut oleh Pak PJ normalisasinya menuju ke Jakarta yang jauh lebih baik ke depan lagi, sehingga daerah-daerah ataupun kawasan-kawasan yang sempit di pinggir kali dapat ditata, warganya direlokasi ke rumah susun ataupun rumah-rumah ataupun lokasi-lokasi yang disiapkan sebagai hunian penampung ya. Nah, kalau yang di Cipinang waktu itu bagi warga yang memiliki KTP DKI, mereka dipindah ke rumah susun. Bagi yang tidak, diberikan dana untuk pulang kampung oleh Pemprov ataupun warga pendatang lebih tepatnya. Arus kendaraan dari arah Kampung Melayu untuk masuk ke tol ini tidak terkena ganjil genap, kecuali putar balik masuk ke DI Panjaitan ataupun dari Kampung Melayu belok kiri DI Panjaitan Jatinegara kena ganjil genap. Baik, berikutnya lagi nanti kita akan melihat fase sebelumnya, fase-fase awal pembangunan dari lingkar Gembrong ini, lingkar akses tol Becakayu ataupun Bekasi Cawang Kampung Melayu. Sampah dan air yang tidak bergerak ini sebenarnya sumber penyakit. Tol Becakayu sendiri sebenarnya itu sudah mulai dibangun di zaman Pak Soeharto ya pada waktu itu. Namun akhirnya terkendala ya, ada krisis moneter dan lainnya, maka mangkrak sampai ke Pak Jokowi dan akhirnya selesailah secara keseluruhan tol Becakayu. Sampai di hari ini kita dapat dengan mudah menuju kota Bekasi ya dari arah Kampung Melayu, tinggal menyesuaikan tarif pembayarannya saja. Ini adalah proses-proses pada saat penggabungan akses lingkar tol Becakayu dengan akses tol Becakayu dari tol dalam kota. Di bagian kiri masih banyak yang berjualannya di sekitar sini. Kemudian di sini masih belum tersambung antara akses lingkarnya dengan akses yang dari tol serta akses yang dari Jatinegara langsung. Di sini ketemu titik temu dari 3 akses masuk tol Becakayu. Dan jalan menuju ke Basuki Rahmat pada waktu itu masih menggunakan jalan yang ada di samping, di bawah area konstruksi. Jalan sementaranya sebenarnya tidak begitu mulus, tapi masih dapat dilewati dan secara fungsi tentunya baik. Area-area konstruksi dipagar dengan seng. Satu hal yang menarik, nanti di depan ada satu bangunan yang paling akhir dibongkar ya, yaitu bangunan ini nih. Paling akhir dibongkar pada saat pembuatan on-ramp ataupun akses masuk lingkar tol Becakayu. Nah, sebelumnya di sini ini full para pedagang, kemudian trotoarnya habis selesai, dipakai untuk berjualan, ditambah parkir, lewatnya susah sekali. Baik, ini kondisi sebelumnya lagi yang tadi kita sempat lewat di bawah. Jadi masih banyak girder-girder, beton-beton yang panjang. Nantinya girder tersebut disusun di antara tiang-tiang lalu dicor.
Nah, setelah dicor akan menjadi jalan seperti ini dan akhirnya dibuat marka jalan, diaspal, dikasih penerangan, lalu dapat dilewati oleh kendaraan. Sedangkan akses yang melingkar, akses dari Panjaitan itu masih dalam tahap pembuatan. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Semoga infrastruktur Indonesia makin baik lagi ke depannya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.